Media secara dasar berarti alat atau sarana komunikasi, sedangkan sosial itu berkenaan dengan masyarakat, kayak kalian ngobrol sama temannya itu sama aja sosial. Terus media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Jadi media itu alatnya dan media sosial itu caranya yang digunakan. Kemudian ada jenis-jenis media sosial. Nah, yang tadi itu kan yang disebutkan Mbak Andi, Mbak, awal itu kan termasuknya udah di dalam 6 kelompok besar ini ya. Yang pertama yaitu collaborative project. Collaborative project apa yang tahu ya anak-anak? Nggak tahu. Collaborative project adalah kolaborasi antara sesama manusia untuk menciptakan sebuah kreasi konten. Misalnya yaitu Wikipedia yang bisa diakses secara global. Yang kedua yaitu ada blog. Blogs yaitu salah satu media sosial yang paling lama muncul di dalam media sosial, yaitu biasanya itu berisi tentang tulisan-tulisan. Biasanya kalau kalian cari di Google mau cari apa, kemudian media sosial pasti ada ya tulisan-tulisan itu blog. Terus konten community yaitu aplikasi yang bertujuan untuk berbagi dengan seseorang, di mana bisa berbagi foto, video, pesan dan lain sebagainya. Itu yang tadi Mbak Awal sebutin apa Mbak Awal? YouTube. Yang selanjutnya yaitu social networking, yaitu menghubungkan seseorang dengan sesama, bisa menciptakan profil pribadi, mengundang teman. Contohnya apa coba yang mengundang teman, berbagi pesan, Instagram, WA, Facebook, dan lainnya. Terus virtual game, biasanya yang cowok-cowok virtual game, yang Mobile Legends untuk kayak gambaran. Jadi kita itu nanti di virtual game itu kayak merasa masuk ke dalam games. Yang Mbak Lisa udah pernah main? Hias-hiasan. Itu Mbak Awal merasa kayak itu deh, kayak lebih ya itu berarti nanti masuknya virtual games. Terus yang terakhir yaitu virtual social board. Nah di sini tuh nanti bisa kayak sebuah aplikasi yang di situ kita bisa di aplikasinya itu menggambarkan dunia nyata tapi dalam bentuk virtual di dunianya. Kayak waktu itu apa ya zamannya itu Pokemon apa? Pokemon Go. Ya Pokemon Go itu kan bisa tahu ya alamat kita di mana.
ada nilai dan nilai negatif. Dampak positifnya yaitu pertama sebagai media promosi bagi wirausahawan, kedua yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial, ketiga dapat berkomunikasi dengan siapa saja tanpa terbatas jarak dan waktu, keempat yaitu memperluas jaringan pertemanan dan lain sebagainya. Jadi misal kalian menggunakan media sosial ini, kalian tuh bisa berkomunikasi dengan siapa aja. Misal Mbak Awal punya saudara atau teman di luar negeri, nah itu bisa lewat apa Mbak Awal, WA atau Instagram ya. Terus bisa memperluas jaringan pertemanan. Jadi kalian tuh temannya baik aja banyak, walaupun hanya nama-nama gitu ya. Tapi penggunaan media sosial itu nggak sepenuhnya positif, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu pertama membuat kecanduan. Kalian candu nggak biar menggunakan media sosial? Iya Bu. Dimarahin ibu soalnya kenapa Mbak Awal nggak itu ya? Mainannya terus kedua yaitu tergantikannya kehidupan sosial, jadinya walaupun kumpul-kumpul jarang ngobrol ya deh, yang lebih fokus ke HP. Terus ketiga tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif, keempat yaitu kejahatan dunia maya dan lain sebagainya. Kejahatan dunia maya udah banyak ya, kejahatan dunia maya yang berita-berita itu. Materi selanjutnya yaitu ada penggunaan media sosial dalam pandangan Islam, yaitu pertama tabayun, cek dan dicek. Jadi dalam Islam itu juga mengajarkan kita tentang ada penggunaan sosial media. Walaupun di zaman Nabi itu tidak ada media sosial, tapi di dalam Islam juga diajarkan gimana sih adabnya yang benar. Kita sebagai seorang muslim yaitu tabayun, cek dan dicek. Jadi saat kita mendapatkan informasi atau gambar dan sebagainya, sebenarnya kita dicek dulu kebenarannya, benar apa enggak ini beritanya. Kedua yaitu menyampaikan informasi dengan benar, jangan asal nggak nurut memberikan berita hoax yang nggak benar kepada temannya, besok berangkat padahal aslinya tidak berangkat. Ketiga yaitu haram menebar fitnah, kebencian dan lainnya. Media sosial digunakan untuk menebar fitnah itu tidak boleh. Keempat yaitu amar ma'ruf nahi munkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Jadi media sosial itu digunakan demi kebaikan. Misal Mbak Andi sukanya apa Mbak Andi? Facebook, suka hobinya menggambar. Nah itu bisa menggambarnya tapi yang bagus-bagus, mengajak ya bagus banget tali grafing kok. Nanti dimasukkan ke Facebooknya biar teman-temannya juga bagus ya Mbak Andi. Ya tapi niatnya jangan sombong. Niatnya ini loh kita tuh sebaiknya harusnya gambarnya kayak gini, jangan gambar yang gagah gitu ya. Terus tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Jadi media sosial nggak dibuat perang ketikan ya, karena dia itu menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoax. Kemudian ada penggunaan media sosial untuk belajar, dapat memanfaatkan Facebook untuk metode pembelajaran online sehingga belajar dan mengajar tidak monoton dan berlimpah. Kedua yaitu kita perlu belajar menggunakan jaringan internet secara bijak sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandu akan jejaring sosial. Ketiga membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. Keempat berbagi informasi penting. Kelima menyalurkan hobi menulis atau yang lainnya. Kelima memanfaatkan Facebook atau jaringan lainnya untuk penyimpanan data. Keenam mengimplementasikan sosial media dengan baik dan benar. Terus gunakan peluang yang ada sebagai sarana yang positif. Jadi baca. Benda ini sangat ringan di dunia, namun di akhirat dapat sangat berat hisabnya. Nah, kalian punya benda ini enggak? Punya. Di rumah ini hati-hati ya menggunakannya. Kita akan menonton sebuah video. Nanti kalian simak ya video. Dari video tadi, coba kalian diskusi kelompok dulu ya. Dibagi kelompoknya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Diambil pesan moral yang terdapat dari video yang sudah ditayangkan. Ibu beri waktu kalian 10 menit ya untuk diskusi. Sudah? Ya Bu. Kelompok 1 siapa yang membacakan? Kelompok 1. Saya dulu. Ya. Perwakilan dari kelompok 1. Dari video tadi kita diberitahu bahwa menggunakan media sosial juga tidak selalu berdampak positif, tapi juga membawa banyak dampak negatif jika kita pintar dalam menggunakannya. Jika kita tidak pintar dalam menggunakannya, seperti adanya pergaulan bebas, berita palsu atau hoax, kemudian penipuan dan lain-lain. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Selanjutnya dari kelompok 2.
Pesan moral yang didapat dari video, penggunaan media sosial membawa beberapa dampak positif bagi kehidupan kita. Yang pertama, mempermudah pekerjaan atau menyelesaikan tugas. Yang kedua, kita bisa mendapatkan banyak teman dari berbagai aplikasi. Oke, terima kasih. Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah, itu akan beri penjelasan seperti yang dari tadi tentang pengertian media sosial, terus jenis-jenisnya, terus bagaimana ada dampak positif dan negatif, dan bagaimana kita seorang muslim menggunakan media sosial yang baik. Jadi media sosial itu memang banyak banget positifnya, tapi juga banyak juga negatifnya. Jadi harus kita pintar-pintar dalam bermedia sosial, apalagi zaman sekarang itu kan kita tergantung sama ini ya, sama alat ini ya, sama alat yang satu ini, apa-apa harus pakai ini, kayak itu udah sekeliling kita ya, dengan kedua kita. Tapi juga digunakan sebaik mungkin, jangan dibuat yang negatif. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah, nanti untuk tugasnya kalian silakan buat nge-typing tentang kesimpulan bagaimana ada kalian menggunakan media sosial yang baik menurut pandangan Islam. Dikumpulkan minggu depan ya. Iya Bu, siap. Ayo kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan doa penutup majelis. Yuk bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.